Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak soleh-solehah, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Kita masih berada di tema 2, subtema 2, yaitu kita akan beranjak ke muatan IPS tentang mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan juga bahan kerajinan. Nah, sekarang kita lihat bentuk pemanfaatan sumber daya alam tumbuhan bagi kebutuhan manusia. Yang pertama, kita bisa gunakan untuk tanaman obat seperti temulawak. Ini bisa digunakan untuk masuk angin, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kanker, dan juga melindungi hati. Temulawak ini bisa juga diolah menjadi jamu ya, jamu temulawak. Yang kedua ada jahe. Jahe ini bisa kita gunakan untuk mengatasi mual dan muntah, mengobati sistem pencernaan, menyehatkan otak, menyembuhkan migrain, mengontrol kadar gula, mengurangi nyeri otot, mencegah kanker usus, dan juga untuk mencegah alergi. Jahe ini juga bisa kita olah menjadi air jahe, apalagi ditambah dengan susu. Mantap. Selanjutnya ada bawang putih. Bawang putih ini juga bisa kita gunakan untuk menurunkan kadar kolesterol, mengendalikan tekanan darah, menjaga kesehatan otak, mencegah sakit jantung, dan juga meredakan batuk dan pilek. Nah, bawang putih ini bisa diolah menjadi bawang putih tunggal seperti gambar ini nih. Nah, selanjutnya ada apa? Nah, kita lihat nih, tumbuhan yang selanjutnya adalah kencur. Kencur ini termasuk toga juga ya, bisa digunakan untuk menambah nafsu makan, mengatasi diare dan radang lambung, juga obat batuk. Biasanya kita gunakan menjadi jamu beras kencur. Selanjutnya ada cengkeh. Tahu cengkeh nggak? Nah, cengkeh ini bisa digunakan untuk menjaga kesehatan tulang, obat mah, dan juga mengendalikan kadar gula. Nah, bisa digunakan untuk teh celup dan juga minyak gosok. Biasanya semua tanaman ini dapat dibeli di pasar, supermarket, ataupun warung bahan jamu. Sumber daya alam tumbuhan lainnya seperti sayuran dan buah-buahan. Sayuran dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias juga bisa. Batang pohon dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan juga pembuatan kertas. Sumber daya alam hewan ya, sekarang kita simak nih, banyak hewan yang dimanfaatkan untuk kehidupan manusia. Seperti pada ayam. Ayam itu bisa dimanfaatkan telurnya dan juga dagingnya. Hewan selanjutnya ada sapi. Nah, sapi ini bisa dimanfaatkan susu dan juga dagingnya. Kerbau diambil dagingnya dan dimanfaatkan tenaganya untuk membajak sawah misalnya. Sedangkan kucing dan burung itu bisa dipelihara. Beberapa sumber daya alam berdasarkan wilayah suatu daerah banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kegiatan ekonomi. Pemanfaatan sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan bijak. Nah, sekarang kita lihat contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan. Pada kegiatan pertanian padi, sumber daya alam yang dibutuhkan adalah matahari, air, tanah, udara, kotoran hewan, dan juga kerbau. Matahari digunakan untuk pertumbuhan tanaman padi, pembangkit listrik, dan menerangi lingkungan. Air digunakan untuk mengairi lahan pertanian, tanah sebagai media tanam, udara sebagai sumber karbon dioksida yang dibutuhkan tanaman untuk berfotosintesis, dan oksigen untuk pernapasan makhluk hidup. Kotoran hewan bisa digunakan sebagai pupuk tanaman, dan kerbau ini bisa digunakan sebagai sumber bahan makanan dan tenaganya untuk membantu pertanian saat membajak sawah. Pada proses pembuatan ikan asin, sumber daya alam yang dibutuhkan adalah kayu, garam, dan panas matahari. Kayu bisa digunakan sebagai bahan pembuat anyaman tempat pengeringan ikan, lalu garam untuk mengawetkan ikan asin, dan panas matahari untuk mengeringkan ikan asin. Pemanfaatan pada pembuatan pakaian, sumber daya alam yang dibutuhkan seperti kapas, logam, dan plastik. Kapas dari tanaman kapas ini sebagai bahan baku pembuatan kain dan benang. Sedangkan logam sebagai bahan baku pembuatan jarum jahit, gunting, dan juga meja jahit. Dan plastik digunakan sebagai bahan baku pembuatan kancing. Nah,
Bagaimana dengan transportasi? Sumber daya alam yang dibutuhkannya adalah logam dan minyak bumi. Logam digunakan sebagai bahan pembuatan alat transportasi dan minyak bumi digunakan sebagai bahan utama pembuatan bahan bakarnya. Pada pembuatan patung, sumber daya alam yang dibutuhkan adalah tanah, kayu, batu, besi, dan juga baja. Tanah, kayu, dan batu digunakan sebagai bahan baku pembuatan patung dan besi dan baja sebagai bahan baku untuk membuat pahat. Alhamdulillah, setelah selesai menyimak materinya, silakan kerjakan tugas hari ini nomor 1 sampai dengan nomor 5. Dikumpulkan seperti biasa sampai jam 9 malam. Silahkan, salam untuk ayah dan bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.